video kreatif pembelajaran yang membahas tentang fungi atau jamur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasvina Najma Sagiba dengan NIM K43210089. Saya dari Prodi Pendidikan Biologi. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi dari kelas 10 yaitu fungi. Ini termasuk ke dalam salah satu dari 5 kingdom yang ada. Oke, selanjutnya kita akan membahas apa aja sih yang akan kita bedah nantinya untuk materi dari fungi ini. Yang pertama, nanti Ibu akan menjelaskan tentang ciri umum dari fungi. Yang kedua ada struktur. Yang ketiga ada klasifikasi. Jadi klasifikasi ini dibagi menjadi 4 berdasarkan cara reproduksinya. Yang pertama ada zygomicota, lalu ascomicota, basidiomycota, dan yang terakhir ada deuteromycota. Yang keempat ada simbiosis yaitu lichens atau lumut, dan yang kedua ada mycorrhiza. Selanjutnya itu cara hidup. Selanjutnya ada peran, menguntungkan dan merugikan, dan yang terakhir ada reproduksi secara seksual dan aseksual. Oke, untuk ciri umum dari fungi ini, karena dia termasuk dari salah satu dari kelima klasifikasi dari makhluk hidup. Untuk fungi sendiri, dia memiliki 8 ciri umum. Yang pertama yaitu dia eukariotik. Nah, eukariotik sendiri itu apa? Memiliki membran inti sel. Yang kedua yaitu ada uniselular dan multiselular. Jadi kingdom dari fungi ini dia itu ada yang terdiri dari satu sel dan ada juga yang selnya itu banyak. Oke, yang ketiga yaitu heterotrof. Nah, heterotrof itu dia membutuhkan organisme lain untuk mencari makan. Selanjutnya yang keempat, dia itu tidak berklorofil. Karena yang berklorofil itu ciri dari tumbuhan. Oke, yang kelima yaitu dinding selnya tersusun atas kitin. Yang keenam, dia juga menghasilkan spora karena spora ini digunakan untuk bereproduksi. Oke, yang ketujuh yaitu tubuhnya bertalus. Bertalus itu artinya dia antara daun, batang, dan juga akar dia itu nggak bisa dibedakan. Kalian bisa lihat sendiri pada jamur di bawah ini di samping, dia kan nggak bisa dibedain ya, mana daunnya, mana batangnya, sebelah mana, itu nggak kelihatan. Jadi itu disebut bertalus. Nah, untuk yang terakhir, jamur ini dia hidup di daerah lembab atau mengandung zat organik. Nah, contoh daerah lembab itu biasanya kita temukan jamur itu di hutan atau di area pegunungan, atau juga bisa juga di tubuh manusia yang lembab. Seperti itu ya untuk ciri umumnya. Untuk selanjutnya kita langsung aja masuk ke struktur dari jamur atau fungi ini. Nah, tubuh jamur ini dalam bentuk vegetatif tersusun atas filamen yang disebut hifa. Dari hifa ini kemudian membentuk jaring-jaring benang yang disebut miselium, seperti pada di gambar ya. Contohnya itu kalian kalau pernah masak jamur tiram, kalau kalian sebelum masak itu kan biasanya disobek-sobek dulu. Nah, di dalamnya itu kan kelihatan ya serat-serat kayak gitu. Nah, itu disebut hifa. Nah, hifa sendiri ini dia dibagi menjadi 2. Yang pertama ada hifa brezepta, yang kedua ada hifa senositik. Untuk hifa brezepta itu nanti hifanya itu terpisah oleh sekat antar bagian selnya, tetapi tetap terdapat celah untuk perpindahan molekul. Nah, hifa jenis ini terdapat pada divisi ascomicota dan basidiomycota. Sedangkan hifa senositik dia itu hifa yang tidak terpisah oleh sekat. Jadi dia halus karena sama sekali nggak ada sekatnya, sehingga menjadi satu badan sitoplasma yang terdiri dari banyak sel. Nah, hifa jenis ini biasanya terdapat pada divisi zygomicota. Selanjutnya langsung ya kita masuk ke klasifikasi namun berdasarkan bentuk tubuhnya. Nah, berdasarkan bentuk tubuhnya, fungi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada hamir atau yeast. Biasanya ini dikenal sebagai raki. Nah, funginya ini uniselular ya, atau dia bersel tunggal. Nah, contohnya itu raki ya. Raki ini kalau bahasa biologinya kita sebut Saccharomyces. Oke, biasanya kalau Saccharomyces ini bisa kita bikin buat apa ya?
Ya betul, untuk pembuatan alkohol. Untuk selanjutnya yaitu kapang atau mold, yaitu ini fungi yang multiseluler. Kalau yang hammer tadi kan uniseluler, kalau ini multiseluler yang berbentuk filamen. Contohnya yaitu Aspergillus wenti atau biasa kita olah menjadi kecap. Yang ketiga yaitu cendawan. Fungi ini multiseluler yang berbentuk tubuh buah. Jadi dia ada bentuknya gitu ya. Nah, untuk cendawan ini kita bagi lagi menjadi 4. Yang pertama ada payung, contohnya jamur shiitake. Yang kedua ada kuping atau jamur kuping. Yang ketiga ada jamur setengah lingkaran atau kita sebut Ganoderma aplanatum. Dan yang terakhir ada jamur yang berbentuk bulat atau kita sebut Volvarilla valvacea. Nah, ini biasa kita masak ya, yaitu jamur kancing. Kita masuk ke klasifikasi berdasarkan reproduksi. Nah, jamur ini menghasilkan spora untuk reproduksi. Nah, bisa dilakukan secara aseksual maupun seksual. Nah, untuk perbedaannya kita dibagi menjadi 4. Yang pertama ada zygomicota, ascomycota, basidiomycota, dan deuteromycota. Untuk zygomicota, pada spora aseksual dia menghasilkan spora ngiospora, sedangkan yang seksual dia menghasilkan zygospora. Sedangkan ascomycota dan basidiomycota pada reproduksi aseksual dia menghasilkan conidiospora, sedangkan ascomycota seksual dia menghasilkan ascospora, dan untuk basidiomycota dia menghasilkan basidiospora. Nah, untuk deuteromycota ini pada aseksual dia menghasilkan spora ngiospora atau conidiospora. Jadi dia itu bisa dua-duanya. Sedangkan untuk yang seksual, pada deuteromycota ini dia belum diketahui karena penelitian masih akan terus berlanjut. Nah, kita mulai yang pertama yaitu zygomicota. Nah, tubuhnya ini dia bersel banyak atau multiseluler, berbentuk benang atau hifa yang tidak bersekat dan tidak menghasilkan spora yang berflagela. Contohnya seperti di gambar ya, ada 2. Oke, karena perbedaannya berdasarkan reproduksi seksual, maka ibu akan jelaskan reproduksi seksual dari zygomicota. Yang pertama, ada pertemuan dari 2 hifa yang saling cocok. Jadi ada 2 hifa yang mereka itu cocok ya, terus mereka itu ibaratnya nikah, bergabung. Lalu ada pembentukan gametangium. Pada saat pembentukan gametangium ini, hifa-hifa membentuk struktur khusus untuk reproduksi seksual. Setelah gametangium dari kedua hifa bergabung, dia akan menghasilkan zygospora. Nah, zygospora ini dia memiliki dinding yang tebal dan tahan kondisi buruk. Nah, setelah zygospora ini lahir atau jadi, dia akan berada dalam keadaan dorman atau istirahat. Jadi dia itu menunggu hingga kondisi lingkungan memungkinkan untuk tumbuh. Nah, ketika kondisi lingkungannya udah sesuai, zygospora baru akan berkecambah, lalu dia akan membentuk hifa baru, begitu. Oke, selanjutnya kita masuk ke ascomycota. Nah, ascomycota ini dia jamur yang berkembang biak dengan membentuk spora di dalam selnya yang disebut ascus. Nah, ascus ini dia berbentuk seperti kantung kecil. Jadi dia ini melindungi spora ya. Untuk contoh dari ascomycota ini, yang pertama ada Saccharomyces cerevisiae. Nah, biasanya ini untuk pembuatan alkohol atau wine. Nah, untuk yang kedua yaitu tuber melanosporum. Nah, itu biasa kita sebut jamur truffle. Oke, kita masuk ke reproduksi seksual dari ascomycota. Sama seperti zygomicota, pertemuan awal ini ada 2 jamur atau hifa yang cocok. Nah, setelah cocok, dia ini juga punya sel khusus namanya ascogonium dan antheridium. Setelah bergabung, dia akan ada pertukaran, yaitu peleburan sitoplasma dan pertukaran materi genetik. Nah, setelah adanya peleburan dan pertukaran ini, dia akan membentuk ascus-ascus seperti yang sudah Ibu jelaskan di sebelumnya ya. Nah, ascus ini dia itu seperti rumah untuk nanti dia menghasilkan spora baru. Nah, spora dari ascomycota ini kita sebut ascospora.
pada saat yang pertama itu dia akan langsung menghasilkan 4 askospora. Nah, setelah 4 ini dia akan membelah lagi menjadi 4. Jadi total askospora atau bayi yang ada dalam askus ini ada 8. Karena askus ini cuma kantong kecil, jadi setelah 8 askospora ini hadir atau lahir, dia akan pecah. Jadi bayi-bayi jamur atau askospora ini dia akan mulai keluar dari rumah untuk membentuk jamur-jamur baru. Selanjutnya yang ketiga yaitu Basidiomycota. Basidiomycota ini dia berukuran makroskopis atau besar ya. Nah, untuk reproduksi aseksualnya dia membentuk spora yang disebut basidium, sedangkan seksualnya dia disebut conidia. Nah, untuk contohnya yaitu Amanita muscaria. Jamur ini kelihatannya cantik dan menarik ya, warnanya itu mencolok. Namun, jamur ini tidak bisa kita konsumsi karena dia beracun, dia mengandung halusinogen tingkat tinggi. Oke, untuk reproduksi seksual dari Basidiomycota ini dia lebih simpel ya daripada Ascomycota. Karena yang pertama sama ya, 2 hifa yang saling cocok, mereka bertemu lalu melakukan peleburan sitoplasma dan pertukaran materi genetik hingga terbentuk Basidio. Nah, setelah pertukaran materi genetik yaitu step selanjutnya yaitu peleburan materi genetik. Nah, setelah peleburan materi genetik, Basidiospora ini dia bermeiosis atau dia melahirkan 4 spora. Nah, setelah 4 spora ini berhasil keluar, lalu dia akan langsung disebar oleh Basidiospora. Nah, Basidio ini dia membentuk hifa baru, miselium baru, dan siklus akan terus berulang. Jadi, untuk reproduksi seksual dari Basidiomycota ini dia lebih simpel ya daripada Ascomycota karena dia sudah menghasilkan 4 spora dan langsung disebar. Perbedaannya dengan Ascomycota, tadi Ascomycota nunggu 8 dulu, baru askusnya pecah atau rumahnya baru bisa menghasilkan hifa-hifa baru atau akan membentuk jamur baru. Oke, kita masuk ke klasifikasi yang terakhir yaitu Deuteromycota. Nah, Deuteromycota ini isinya jamur-jamur yang belum diketahui cara reproduksi seksualnya. Karena belum diketahui, jadi Deuteromycota ini biasanya disebut juga dengan fungi imperfect atau jamur tidak sempurna. Untuk Deuteromycota ini contohnya Tinea versicolor atau biasa kita sebut dengan jamur panu. Selanjutnya kita masuk ke cara hidup dari fungi atau jamur. Nah, fungi ini kan umumnya dia hidup di daerah yang lembab atau mengandung zat organik secara kosmopolitan. Nah, cara hidup dari fungi ini kita bagi menjadi 3. Yang pertama saprofit, yaitu dia mengambil zat organik dari sisa-sisa organisme mati. Contohnya, kalau kalian biasa temuin jamur yang hidup di kayu yang udah mati. Nah, itu berarti dia sifatnya atau cara hidupnya termasuk saprofit. Yang kedua yaitu ada parasit, yaitu mengambil zat organik dari organisme hidup lain yang merugikan inang. Contohnya apa kira-kira? Ya benar, contohnya tadi ya baru aja kita sebutin dari kelompok Deuteromycota, contohnya panu. Oke, dan yang terakhir ada simbiosis mutual. Jadi dia mengambil zat organik dari organisme hidup lain tapi saling menguntungkan. Nah, untuk simbiosis mutual ini kita bagi menjadi 2. Yang pertama ada lumut kerak dan mycorrhiza. Lumut kerak atau lisens ini dia hasil dari simbiosis jamur dan alga Phycobion. Nah, alga Phycobion itu apa sih contohnya? Jadi alga Phycobion ini dia atau bisa kita sebut dengan Chlorophyta, alga yang warnanya hijau. Oke, yang kedua yaitu mycorrhiza. Ini hasil simbiosis yang saling menguntungkan antara jamur dengan akar dari tumbuhan. Oke, kita masuk ke bagian yang terakhir yaitu peran. Nah, peran ini kita bagi menjadi 2. Yang pertama ada peran yang menguntungkan dan yang merugikan. Untuk yang menguntungkan, coba kalian cari. Yang pertama ada Rhizopus oryzae. Kira-kira buat apa ya? Yang kedua ada Saccharomyces ellipsoideus. Dan yang ketiga ada Flammulina filiformis. Ini coba kalian cari ya. Ibu kasih tugas kalian untuk mencari kira-kira untuk apa. Dan yang merugikan, yang pertama ada Candida albicans,
yang kedua ada Malassezia furfur, dan yang terakhir ada Penicillium expansum. Silahkan kalian tulis dalam selembar kertas aja, boleh sobekan, di buku juga boleh. Lalu dalam waktu 10 menit silahkan dikumpulkan ya. Oke, kalau begitu materi untuk fungi atau jamur ini sudah selesai. Kalau begitu ada yang ingin ditanyakan? Kalau belum ada, akan Ibu tutup untuk materi fungi atau jamur pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.